Semua orang ingin sukses tentunya, tapi sukses tidak semudah itu didapat. Gagal lebih sering datang. Orang yang lemah akan menyalahkan keadaan, mengeluhkan apa yang mereka tidak punya, lalu membandingkan dirinya dengan orang lain yang lebih beruntung. Pak Erick Thohir membuktikan bahwa ketika startmu di atas pun, kamu tetap harus berjuang, dan tidak mudah. Simak kisah hidupnya yuk. Erick Thohir lahir pada 30 Mei 1970 di Jakarta. Ia merupakan anak ketiga dari pasangan Teddy Thohir dan Edna Thohir. Erick memiliki kakak perempuan bernama Rika dan kakak laki-laki bernama Garibaldi, atau yang akrab dikenal sebagai Boy Thohir. Bagi kamu yang belum tahu, Teddy Thohir merupakan salah satu perintis Astra International. Ia juga memiliki bisnis di bidang tambang, otomotif, properti, dan restoran yang dijalankan lewat Trinugraha Thohir Group. Meski ayahnya adalah seorang konglomerat dan bahkan sempat jadi salah satu orang terkaya di Indonesia, masa kecil Erick Thohir tidak bermewah-mewahan. Sebab saat itu Teddy masih merintis. Erick Thohir sendiri sering menemani ibunya berjualan baju untuk mencari tambahan pemasukan. Sejak kecil, Erick Thohir merupakan anak yang aktif. Ia suka dengan olahraga basket dan bergabung dengan tim sekolahnya sejak SD. Ia juga mengaku suka bersepeda dan juga bermain bola gebok. Ia juga sempat menjajal untuk ngeband bareng teman-temannya. Di balik aktivitas itu semua, satu hal yang sudah terlihat sejak kecil adalah kelihayannya melihat peluang. Dalam kanal YouTube Sule, ia pernah bercerita, suatu hari ia pernah melihat seorang bapak tua yang membawa sekarung biji karet. Ia yang saat itu sedang senang-senangnya main adu biji karet, membeli sekarung belanjaannya itu, dengan memecah celengan lalu patungan dengan kawan-kawannya. Mereka pun membeli sekarung biji karet itu, tapi karena menghabiskan tabungan untuk beli mainan, alhasil Erick kena semprot ayahnya. Ditambah lagi sekarung biji karet itu terlalu banyak untuk dimainkan bersama teman-temannya. Erick kemudian memiliki ide. Ia lalu ke lapangan tempatnya biasa bermain membawa sekarung biji karet itu. Ia menjual kembali barang itu dan mengambil sedikit untung. Setelah habis, keuntungannya dibagi bersama kawan-kawan yang ikut patungan, lalu sisanya dibelikan siomay. Menjelang SMA, kondisi keluarga Erick Thohir sudah cukup berubah seiring dengan kesuksesan karir ayahnya di Astra. Tapi Erick tidak berfoya-foya. Malahan, ia memanfaatkan itu demi pendidikan. Ia memutuskan untuk berkuliah di Glendale University di Amerika Serikat, di mana ia akhirnya berteman baik dengan Sandiaga Uno. Setelah lulus dari Glendale, ia melanjutkan studinya di National University di California. Pada tahun 1993, ia sudah lulus kuliah master dan kembali ke Indonesia. Saat ia kembali ke Indonesia, TNT Group milik ayahnya sudah semakin besar. Teddy membagi-bagi sektor perusahaan itu ke anak-anaknya. Erick diberikan jabatan mengurus sektor bisnis restoran. Keduanya adalah Hanamasa dan juga restoran bernama Pronto. Padahal pada 1992, ia juga mendirikan perusahaan bersama teman-temannya, PT Abdi Bangsa, yang kini menjadi PT Mahaka Media. Awalnya perusahaan ini bergerak di bidang trading. Erick mengaku, sebetulnya ia setengah hati menjalankan bisnis restoran keluarga. Meski demikian, dalam 5 tahun, Hanamasa berhasil ekspansi hingga 20 outlet dari hanya 5 saja. Sementara, Pronto dilakukan pembenahan dan berhasil memiliki 4 outlet. Erick kemudian meminta pada ayahnya izin untuk keluar dari TNT Group demi merintis bisnisnya sendiri. Ayahnya mengizinkan. Kedua restoran tadi pun dilimpahkan pada Boy Thohir. Awalnya perusahaan yang dibangun Erick bersama kawan-kawannya bergerak di bidang trading barang. Hanya saja, sifat barang yang berubah-ubah membuatnya tidak yakin bahwa bisa menjadi bisnis jangka panjang. Erick yang memang memiliki passion di dunia media pun mengakuisisi Ava Banindo Perkasa dan menjadikannya Mahaka Advertising. Mereka menjadi pelopor dari publikasi internet di Indonesia. Seiring waktu dan perkembangan teknologi yang cepat, perusahaan ini pun semakin besar. Sampai akhirnya pada 2002, PT Abdi Bangsa mencatatkan namanya di Bursa Efek Indonesia. Mereka juga mengakuisisi Surat Kabar Republika yang saat itu performanya sudah mulai menurun. Erick membenahi manajemen Surat Kabar ini tanpa mengubah visinya.
Hasilnya, Republika kini menjadi salah satu koran nasional dari komunitas Muslim Indonesia yang eksis hingga kini. Dari sini, mulai terbentuk reputasi Erick Thohir yang mahir memperbaiki perusahaan dalam tanda kutip sakit. Sebab memang baik perusahaan publishing dan surat kabarnya sedang dalam kondisi buruk saat diambil alih. PT Abdi Bangsa makin berkembang dan melebarkan sayapnya. Mereka merambah percetakan, buku, periklanan, majalah, properti, animasi, sampai radio dalam kurun waktu singkat. Sayangnya, ini adalah langkah blunder. Erick mengatakan, kalau di bisnis media kayak kita ini kan orang bayar iklan belakangan. Bukan berarti iklannya naik langsung dibayar. Paling 30%. Nanti yang 70% di belakang. Kita overekspansi. Diakui Erick Thohir bahwa pada 2007-2008 perusahaan sebetulnya sedang krisis karena keputusannya. Ia dihadapkan pada dua pilihan, mengurangi karyawan dan menutup perusahaan, atau pinjam dana bank dan memaksimalkan sumber daya yang ada. Menyadari bahwa karyawan adalah nyawa dari berkembangnya perusahaan, ia pun memilih meminjam dana bank. Ia juga sampai meminjam uang sahabatnya, Rosan Ruslan, dan menjual koleksi-koleksi pribadinya. Sayang pada akhir 2008, ia tetap terpaksa menutup salah satu perusahaan majalahnya, E+. Pada 2009, PT Abdi Bangsa berhasil keluar dari krisis dan menjadi semakin besar di dunia media dan hiburan. Mereka kemudian mendirikan dan mengakuisisi perusahaan di bidang event organizer, customer relation service, dan stasiun TV. Lalu pada 2010, PT Abdi Bangsa berubah nama menjadi Mahaka Media atau Mahaka Group. Pak Erick Thohir selalu mengatakan, bekerjalah sesuai dengan kegemaranmu. Dan baginya, media, hiburan, dan olahraga merupakan kegemarannya sejak dulu. Maka pada 1993, Erick Thohir mendirikan klub basket Satria Muda. Klub yang berbasis di Jakarta ini merupakan salah satu powerhouse di Liga Basket Indonesia pasca tahun 2003-an. Seiring kesuksesannya, ia juga kemudian membeli klub NBA 76ers pada 2012 bersama dengan DC United. Tapi kepemilikan 76ers ini hanya sebentar. Pada 2013, ia melepas sahamnya untuk membeli klub sepak bola Italia Inter Milan. Pada saat itu, memang kondisi Inter sedang buruk. Manajemen berantakan, pemain relatif tua, dan tanpa sistem regenerasi yang bagus. Erick menyadari masalah itu dan mengubah banyak hal termasuk membuka investasi asing, menjual pemain, dan pelan-pelan membangun kembali tim. Pada 2018, ia menjual sahamnya di Inter yang sudah naik berlipat-lipat ke perusahaan Cina. Ia juga melepas sahamnya di DC United dan Persib Bandung. Ia kemudian membeli klub divisi 3 Inggris, Oxford United tahun 2019. Ia juga menjadi pemilik Persis Solo bersama Kaisang Pangarep. Bagi Erick Thohir, olahraga adalah kegemarannya, tapi juga bisnis. Dan berkat tangan dinginnya, ia mampu menyulap klub yang sedang sakit menjadi baik kembali, lalu menjualnya dengan harga tinggi. Pada Oktober 2019, Erick Thohir diangkat menjadi Menteri BUMN Republik Indonesia. Ia terbilang cukup populer karena kinerjanya. Bahkan menurut survei LPI, ia menjadi salah satu menteri terbaik sepanjang 2020. Ia terbilang gercep dan kebijakannya tegas. Bahkan tak heran jika ia tidak disukai banyak pihak. Salah satu langkah yang paling ekstrim darinya adalah penutupan anak cucu perusahaan tak jelas fungsi. Ia juga banyak mencopot pimpinan perusahaan yang tidak menunjukkan performa baik. Ia juga dengan cepat mengesahkan izin perekrutan staf ahli di perusahaan. Banyak tokoh menilai kinerja BUMN di bawah Erick Thohir sangat terpusat dan tepat fungsi. Hasilnya, program dan target banyak perusahaan bisa terlampaui. Tapi beliau masih punya jalan yang panjang. Ditambah pandemi yang belum terlihat kapan redanya, kita doakan saja yang terbaik. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channelnya. Sampai ketemu lagi.